Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti yang lembut banget dan rasanya gurih karena kita akan menggunakan krim keju. Ini nggak neko-neko loh, caranya sangat mudah banget. Dijamin kalian pasti juga akan bisa membuatnya. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita mulai aja. Kita buat bahan isiannya dulu. Keju yang diparut, bawang putih yang dicincang halus, maizena, SKM, dan air. Nah, semua bahan ini akan kita jadikan satu dulu. Pertama, kita tuangkan air ke dalam maizena. Kemudian siapkan panci, kita tuang cairan maizena. Masukkan cincangan bawang putih. Nah, ini nih nanti yang punya ciri khas rasa yang wangi ya. Kemudian 3 sendok makan SKM, susu kental manis. Lalu tuangkan parutan kejunya. Nah, ini akan kita masak dulu dengan api yang sedang ya. Tapi terus diaduk loh, karena kan tadi ada maizenanya. Jadi takutnya menggumpal sebelum campuran ini matang. Nah, kalau udah mengental seperti ini, kita dinginkan, sisihkan dahulu. Kemudian kita lanjut untuk buat bahan rotinya. Tepung terigu protein tinggi wajib. Ragi instan merek apa aja. Lalu gula, daun bawang ya. Nah, ini yang spesial daun bawang. Kemudian 3 sendok makan margarin, 3 sendok dulu baru kalian cairkan ya. Dan air susu atau UHT atau susu bubuk yang kalian tambahkan dengan air. Sekarang akan kita campur dulu tepung terigu protein tingginya. Tambahkan gula pasir. Kemudian ragi instan 1 sendok makan. Oh ya, untuk ukuran sendok dan gramnya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi. Ini kita gunakan metode all in one, seluruhnya semuanya kita campur menjadi satu. Garamnya masukkan aja di cairan susu, juga margarin. Kita campurkan ke dalam susu. Aduk dulu bahan keringnya. Buat lubang di bagian tengah, kemudian tuangkan untuk cairan. Jadi metode pembuatan roti itu sangat banyak ya. Jika kalian tidak menggunakan metode apapun, nih kalian harus ikuti, lihat tahapannya. Kemudian kita tuangkan tadi daun bawang. 2 buah daun bawang yang dipotong halus-halus. Nah, ini sama sekali nggak usah kita sentuh, kita campur, aduk aja sampai merata. Kumpulkan selalu ke bagian tengah membentuk bulatan seperti ini. Jadi kita pun tidak mengulen. Nah, begini ya. Tapi kalau kalian menggunakan mixer, tadi juga keseluruhan bahannya langsung dijadikan satu, masuk langsung di mixer sampai kalis. Ini akan kita istirahatkan selama 30 menit yang pertama, karena kita nggak mengulen ya. Jadi membutuhkan waktu untuk fermentasi aja. Nih, setelah 30 menit yang pertama udah mengembang, kalian bisa lihat teknik mengaduknya. Gunakan spatula. Kemudian teknik fold ya, dibalik seperti itu, membentuk bulatan lagi. Jangan lupa taburi sedikit dengan tepung terigu untuk resep yang satu ini ya. Nih, mungkin kalian bisa lihat yang lain-lain agak berbeda juga di video Mama Iji berikutnya. Kemudian ini setelah kita istirahatkan 30 menit yang kedua, udah jauh lebih mengembang dan adonannya udah sangat lebih elastis. Jadi 2 kali istirahat selama 30 menit pertama dan 30 menit kedua. Ingat, karena kita tidak mengulen agar hasilnya lebih halus.
Taburi dengan papan kerja secukupnya aja bagian dasar dan permukaan sambil kita kempiskan bentuk memanjang. Nah, ini akan kita potong-potong. Ukurannya sebenarnya sesuai selera kalian aja, dan di sini Mama Eji tidak menimbang, hanya mengira-ngira. Jadi kurang lebih mungkin 40 gram ya. Ini kita dapatkan berapa potong tuh. Bisa kalian hitung sendiri. Nah, kemudian seperti biasa siapkan sedikit tepung di papan kerja. Jika masih melekat, itu bisa kalian tempel-tempelkan sedikit, terus bulatkan seperti ini. Nah, nggak usah khawatir ya, untuk permukaan yang tidak rata itu nggak masalah, karena kita ini bukan buat roti manis yang kosong gitu. Ini memang ada isinya, tadi udah bercampur dengan bawang. Jadi ini tidak akan gagal. Permukaannya pun nantinya akan menjadi halus. Nggak percaya? Kalian ikutin ya. Nih, semuanya dibulatkan. Akhirnya udah selesai. Setelah semuanya selesai dibulatkan ini, nggak usah ditutup, nggak usah diistirahatkan lagi. Kita akan rolling satu persatu. Oh ya, sebelumnya siapkan loyang dulu yang udah kalian alasi dengan kertas roti. Nah, ini tadi krim kejunya udah agak membeku sedikit. Dan sosis, itu opsional, kalian boleh tambahkan apa aja. Di sini Mama Eji tambahkan potongan sosis karena sosisnya tinggal satu, jadi dipotong-potong. Nah, taburi sedikit dengan terigu papan kerjanya, ambil satu bagian, kemudian kita rolling oval atau memanjang. Bisa kalian lihat ya caranya. Ini merollingnya, nekennya santai aja, jangan terlalu ditekan. Nih, membentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian kita isikan secukupnya krim keju. Tambahkan dengan beberapa potongan sosis. Pokoknya yang pasti ya, kalau untuk isiannya ini gurih, opsional, bisa kalian isi dengan abon juga. Kalian perhatikan melipatnya itu dilipat kemudian ditekan-tekan. Nah, dari badannya bagian depan itu ditarik lagi. Kalian perhatikan tangan Mama Eji menariknya seperti apa. Nih, kalau masih melekat ujung jari, bisa kalian beri sedikit terigu. Jangan lupa dirapatkan pertemuan ujungnya dan kedua sisinya. Nih, seperti ini. Kemudian kita rolling biar halus ya. Nih, bagian yang halus kita letakkan pada bagian atas, permukaan yang halus. Bagian yang lipitan tadi letakkan pada bagian bawah. Kalian bisa lihat caranya. Jadi menggulungnya itu dari badan yang bulat tuh, dari badannya roti, gimana ya ngomongnya ya? Tuh, itu tuh kayak dipijet gitu. Oh, bisa kelihatan ya. Nah, gitu. Jadi seluruh ujung jari itu mengenai badan roti, membaliknya. Jadi tidak menggulung seperti bolu gulung, jadi harus dipijet sedikit gitu. Kemudian haluskan, jepit kedua sisinya juga. Letakkan permukaan yang halus di bagian atas. Nah, ini udah selesai semua. Tutup, istirahatkan sampai mengembang. Ini kurang lebih 50 menit sampai 1 jam. Jadi kalian lihat aja, karena tergantung suhu ya. Nih, udah sangat jauh mengembang sekali. Jangan lupa oven udah mulai dipanaskan 15 menit sebelum kita panggang. Olesi permukaannya dengan, di sini gunakan setengah kuning telur, atau kalau satu nanti kebanyakan, setengah kuning telur aja. Ini ditambah dengan sedikit susu. Kemudian satu lagi kita beri bagian atasnya dengan mayones, tapi mayones Mama Eji ini udah sekarat, tinggal sedikit, sepertinya nggak cukup. Secukupnya aja ya. Ini rasanya lebih enak lagi loh kalau kita menggunakan mayones tuh.
Dan yang terakhir kita taburi dengan tepung panir. Oh, ini rotinya luarnya crunchy, gurih, apalagi dalamnya sangat lembut. Ini yang sisa 3, loyangnya nggak cukup, jadi jaraknya juga harus kalian perhatikan ya. Terpaksa hanya kita olesi dengan kuning telur dan tepung panir. Ini dia hasilnya, sebentar lagi siap kita oven. Tuh, melembung. Oven dengan api atas bawah 160 derajat Celcius selama 20 atau 25 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing ya. Sampai warnanya kecoklatan dan menimbulkan bau yang wangi. Nih terlalu dempet tuh. Tapi kalian bisa lihat seratnya sangat halus sekali. Dijamin kalian juga pasti bisa. Coba kita buka dulu ya. Tuh bisa kelihatan ya betapa lembut sekali. Ini sampai besok karena Mama Eji masih bersisa 1, itu masih tetap lembut dan tidak berubah rasa. Enak banget buat sarapan, jadi nggak perlu lagi kalian membeli roti-roti yang ala-ala bakery ini di luaran. Ya kan? Gimana? Udah keren rotinya nih. Kalian bisa lihat ketika kita pencet itu udah kembali lagi seperti semula. Oke, sampai di sini dulu resep roti kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.